Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari komunitas Falakia Sukabumi atau Kompas sebelumnya pernah mempublish di media data kalibrasi yang pernah dilakukan seperti dalam foto ini. Di masjid di kota Sukabumi banyak yang melenceng dari arah kiblat. Bahkan di sini juga disebutkan sampai jumlahnya ratusan dan persentasenya sekitar 75% ya. Jadi ini beberapa dokumen aktivitas kalibrasi yang dilakukan. Bahkan bukan hanya masjid saja, TPU atau pemakaman juga banyak yang mengalami deviasi. Untuk membuktikannya kita coba menggunakan aplikasi Google Earth ya. Jadi sebelumnya sudah disimpan sebagai contoh arah kiblat kaum muslimin yaitu di Ka'bah, kemudian masjid yang deviasi maupun presisi. Kita coba klik ya penggaris ini. Diklik nanti ada garis kuning ya. Kemudian kita coba pertama masjid nomor 1. Jadi nanti penggaris akan mengarah ke titik masjid yang sebelumnya sudah disimpan ya. Kita menuju ke masjid pertama yang berada di Kecamatan Gunung Puyuh. Nah ini jadi yang kuning ini harusnya mengarah ke garis kuning ya. Jadi masjid ini bangunannya terlihat. Kita coba beralih ke masjid yang kedua. Barusan di masjid yang berada di Gunung Puyuh. Dan masjid yang pertama ini dalam 1 minggu kemarin itu sudah dilakukan renovasi. Kita menuju ke masjid yang berada di Kecamatan mana nih? Kecamatan Bursitu ya. Ini juga masjid baru di pinggir jalan, di jalan pelabuhan. Jadi kelihatan jadi antara arah kiblat dan arah bangunan berbeda. Kemudian ketiga masjid di Kecamatan mana ini? Di Kecamatan apa agak terlambat ini. Nah ini di Kecamatan Cikole ya. Jadi walaupun tipis ya, jadi antara arah bangunan dan arah kiblat, tapi terlihat ada deviasi. Ini di kampus terbesar di kota Sukabumi. Kemudian selanjutnya menuju ke masjid yang keempat. Masjid keempat berada di Kecamatan Kecamatan Baros kayaknya ya, Kecamatan Baros kalau tidak salah. Oh ya betul, Kecamatan Baros. Ini juga sama ya. Jadi masjidnya mengalami deviasi dan ini lumayan besar ya. Ini masjid baru juga. Kemudian kelima di masjid yang berada di Kecamatan Warudoyong ya. Jadi berada di Kecamatan Warudoyong. Nah ini termasuk masjid kecamatan ya. Jadi ada deviasinya ya gitu ya. Jadi antara arah kiblat dan arah bangunan ya. Kemudian kita ambil nomor 7 saja langsung ya. Di Kecamatan
Ciberem kayaknya, di Kecamatan Ciberem. Betul tidak? Oh ya, benar. Jadi ini berada di salah satu perumahan yang ada di Ciberem. Di depannya tepat ada makam ya. Jadi biasanya juga kelihatan antara arah bangunan dan arah ya. Nah, di samping masjid yang deviasi ini dicontohkan juga masjid yang memang presisi. Jadi antara arah bangunan masjid dengan arah kiblat itu segaris lurus. Ini ada di mana? Oh, ini ada di salah satu masjid di Madrasah Aliyah di Kota Sukabumi. Jadi antara arah bangunan dengan arah kiblat itu akurat, sesuai, sama. Kita ambil nomor 2. Oh, barusan berada di Warudoyong. Nah, yang kedua, yang B, ini masjid di Gunung Puyuh ya, di salah satu perumahan di Gunung Puyuh. Dan ini hasil dari renovasi katanya. Setelah diketahui ada deviasi. Kemudian langsung ke D saja yang berikutnya, ini sebagai sampling saja. Jadi ada masjid yang deviasi, ada juga masjid yang presisi. Nah, ini masjid yang berada di kampus tertua di Kota Sukabumi. Jadi arah bangunan dan arah kiblatnya sama. Nah, kemudian berapa deviasi kemelencengan antara arah bangunan dengan arah kiblat itu ya. Kita ambil yang nomor 4 ya. Jadi masjid nomor 4 berapa? Berarti yang berada di Baros ya. Nah, ini jadi diketahui, jadi arah itu seperti yang garis kuning. Nah, ini untuk diketahui saja. Jadi di samping arah kiblat dengan garis juga arah jarak ya. Jaraknya itu rata-rata 7.960 sekian ya yang di Kota Sukabumi. Nah, ini berarti ada deviasi. Bagaimana mengetahuinya? Tinggal dibalikan saja gitu ya. Jadi sekarang kita buat lagi garis seperti ini. Nah, ini agar lebih jelas lebih dekatkan. Nah, ini. Jadi bila arah kiblat Kota Sukabumi itu 295 derajat, nah dikurangi dengan 261, 26, 1 berarti kurang lebih 34 derajat ya. Jadi deviasinya 34 derajat. Nah, kita ambil satu ke masjid yang pertama, yang nomor 1, yaitu masjid di Gunung Puyuh. Nah, ini Gunung Puyuh, jadi didekatkan. Nah, ini arah bangunan seperti ini, bisa ditarik panjang. Nah, ini jadi 224 arah kiblat Sukabumi 295 dikurangi 244 sekitar 51 ya. Jadi nah, kita ambil contoh satu masjid di pusat kota ya, yang ada di Kota Sukabumi. Kita ambil contoh, jadi adakah kemelencengan dari masjid ini? Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi, didekatkan. Nah, ini ada garis bangunan ya, satu garis bangunan. Bisa ngambil ini atau bisa ngambil ini. Ini ada yang agak jelas. Nah, ini ya, seperti ini. Diluruskan 298 ya, 298,42.
kita coba tarik dari sini 298,42 ya. Jadi berarti kurang lebih 3 derajat ke kanan. Jadi ke arah mana ketika ada kemelencengan sekitar 3 derajat itu ya. Kita arahkan dulu ke Ka'bah, jadi jaraknya seperti ini. Nah, ini harusnya dalam posisi seperti ini ya. Ka'bah itu 295 derajat. Oke, kita simpan. Oh, maaf. Ya. Nah, ini kita simpan 295 ya. Tadi bangunannya 298. 298 kita coba perkecil dulu. Digeser. Kita ambil titiknya. Kalau kurang terus diperkecil biar nanti kelihatan posisinya. Ini 295 masih 206. Kemudian kita geser lagi. Jadi 298,42. Nah, ini kemana arahnya? 298,42. Nah, sekitar Nabawi. Jadi deviasi 3 derajat itu mengarah ke Madinah. Nah, itu masjid yang tadi. Nah, ini data ini sudah dicatat gitu ya. Jadi ada sekitar 390 berapa? 327 masjid ya. Nah, ini datanya. Nah, seperti ini. Jadi dari 888 masjid, 327 yang sudah dikalibrasi atau 36%. Nah, yang deviasi itu 234. Jadi sekitar 71%. Jadi, dan ini data ini memuat nama masjid, alamat, kelurahan, kecamatan, kode pos, titik koordinat ya, ada budur, kemudian lintang. Nah, ini arah kiblatnya, jadi rata-rata. Kemudian arah masjidnya atau arah bangunan, dan ini deviasi. Nah, ini keterangannya. Jadi yang deviasi itu sekitar 234 masjid. Nah, itu saja untuk informasi terkait kemelencengan arah kiblat masjid yang ada di kota Sukabumi. Dan data ini sebetulnya dilengkapi dengan dokumen, ada sekitar 7 dokumen hasil kalibrasi arah kiblat. Insya Allah nanti akan disampaikan data dokumennya sebagai pelengkap dan nanti juga ada program yang bisa memuat data masjid ketika mengklik satu titik masjid. Insya Allah kita nanti berjumpa di program dan aplikasi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.